Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk hidup yang lainnya. Mereka diciptakan dengan berbeda. Perbedaan ialah suatu hal yang tidak sama, pun seringkali menuai perpecahan. Namun, tanpa kita sadari, perbedaanlah yang membuat semesta ini berwarna dengan pengisi dunia yang adiwarna. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini membawa pada suatu tujuan dan harapan masyarakat suatu wilayah di Kabupaten Blitar. Dusun Pehdoplang, Desa Suru merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Daerah ini memiliki beragam latar belakang penduduk yang berbeda-beda dari segi agama maupun mata pencahariannya. Namun, perbedaan ini tidak menjadi penghalang. Adapun sebaliknya, perbedaan membuat mereka bersatu dengan impian yang sama. Dengan kesadaran seluruh anggota masyarakatnya, kehidupan mereka nampak harmonis, mampu hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Terlebih lagi, pesona alam dan potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini sangatlah indah dan melimpah ruah. Dengan adanya alam yang menyediakan peluang untuk kehidupan manusia, mereka akan mengusahakan pemanfaatan alam yang inovatif. Karena pada akhirnya, keberagaman latar belakang masyarakat tidak menghalangi sebuah impian, namun menyatukan satu harapan. Dusun Pehdoplang adalah bagian dari Desa Suru, di mana kami terdiri dari 4 RT dan 2 RW, di mana penduduknya itu majemuk, Mbak ya. Itu heterogen yang mana ada beberapa agama, keyakinan gitu. Dan mata pelajaran kebanyakan adalah sebagai petani, sebagian juga jadi PNS. Mayoritas muslim, Mbak ya. Islam mungkin ya 85%, dan selebihnya itu ada Hindu dan aliran kepercayaan. Ada tempat ibadah yang sendiri-sendiri, ada masjid, musola, Hindu ada pura. Sebenarnya kalau dari geografis dusun kita itu kan di pegunungan ya, dengan konturnya yang naik turun, jalannya kelak-kelok, masuk juga lahan di Bengkok gitu. Dan di Bengkok itu seluas sekitar 2 hektar. Nah, itu sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita angkat dari sana gitu. Sebenarnya di Bengkok itu kan lahan tidur lah istilahnya, lahan kritis juga boleh, karena kalau hujan itu biasanya tempat pembuangan air ya, sisa air, makanya sering terjadi longsor di sana. Nah, dengan kontur yang seperti itu, mungkin penataan air nanti bisa lebih baik. Jadi kalau kemarau itu air bisa mencukupi, tapi kalau penghujan itu bisa kita buang ke tempat lain sehingga tidak terjadi longsor lagi. Gitu. Di sana bisa kita tanami berbagai macam buah-buahan, misalkan alpukat, jambu, dan lain-lain. Karena air itu selalu tersedia, bisa juga kita nanti bikin biovlog untuk kita ternak, atau apa ya, macam buat ternak lele gitu. Kita buat nanti sebagai pertanian yang terpadu. Nanti dari air biovlog itu nanti airnya bisa buat nyiram tanaman alpukat yang alhamdulillah sudah mulai tumbuh baik di sana, dan nanti kita lebih mengedepankan yang ke pertanian organik gitu.
saya pingin di dusun kita itu ada ikon yang bisa kita unggulkan gitu, dan nanti itu ada sesuai dengan maksud dari pemerintah. Tujuan dari pemerintah itu buat village, buat produk, minimal nanti kita bisa untuk membuat abon dari lele organik itu, nanti pengembangannya itu bisa lebih luas lagi. Misalkan produk dari sini bukan hanya satu kan, lele abon lele dan turunan-turunannya, misalkan lele crispy, keripik kulit lele, dan bahkan nanti mungkin bisa alpukat juga. Di sana juga ada jambu getas, jadi penyiraman itu nanti kita ambilkan dari air kolam dari bioflok itu. Kan nama saya Mardi dari kelompok Tani Murih Maju, Dusun Teh Doplang, Desa Suru, Kecamatan Doko. Di sini kami sudah beberapa tahun, beberapa periode menjadi ketua kelompok Tani Murih Maju. Dan selama ini kelompok Tani Murih Maju telah dipercaya oleh pemerintah itu untuk menjadi penangkar benih, untuk menciptakan benih yang berkualitas. Dan alhamdulillah sampai saat ini produksi benih kelompok Tani Murih Maju kami yaitu masih berjalan dengan baik. Dan saat ini kami telah merilis atau mengawali yaitu sebagai pertanian terpadu. Untuk mengingat petani kami yaitu banyak yang menjadi peternak sebagai sampingan pertanian sawahnya, yaitu makanya kami mencoba untuk mengedukasi menjadi pertanian terpadu. Dan pertanian terpadu sendiri yaitu dalam artian berkesinambungan atau keterkaitan antara peternakan, perikanan, dan perkebunan. Itu terciptalah suatu agroekosistem yaitu timbal balik antara tanaman dan peternakannya. Itu di situ nanti akan kami ciptakan yaitu sebuah pertanian organik. Jadi buah-buahan itu bentuknya buah organik, lelenya dari lele organik, dari olahan jambunya juga organik semua. Arahnya ke situ. Bioflok yaitu untuk mempermudah untuk pembuatan suatu kolamnya, dan juga untuk mengurangi yaitu angka kematian dalam lelenya itu, dan juga untuk penekanan dalam bentuk makannya lele. Itu untuk dalam bioflok ini bisa mengurangi pembiayaan pemakanan lele yaitu sampai 20-30%. Kalau masalah rintangan banyak sekali, yaitu terutama di modal. Itu memang kami sebagai petani kecil yaitu masih kekurangan banyak modal, tapi yang kami punya yaitu kekompakan semua anggota atau teman-teman masih tetap semangat dalam berjuang untuk menuju pertanian organik. Nanti kalau panjenengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sinkron jadi olahan, monggo. Nanti kita pasarkan sama-sama. Perkenalkan, nama saya Pak Solihin. Kebetulan saya dengan petani sini untuk membuat pertanian terpadu, yaitu nanti ada pertanian, ada peternakan, juga ada perikanan. Dan perikanan ini nanti berupa kolam bioflok. Nah, kolam bioflok ini yang airnya bagus sekali untuk pupuk organik. Jadi untuk mengurangi daripada kebutuhan pupuk. Nah, hasilnya juga bagus. Nanti tinggal mengalirkan saja, bisa untuk tanaman apa saja nanti.
Nah, untuk hasil kolam lele itu nanti hasil daripada panennya bisa diolah menjadi beberapa produk. Termasuk nanti ada abon lele, ada pupuk kulit lele, ada kentaki lele, ada duri lele, dan macam-macam. Ada bakso lele dan sebagainya. Saya dulu terinspirasi bagaimana pertanian terpadu ini terwujud ketika ada kesinambungan. Artinya nanti begitu edukasi ini berjalan, orang datang ke lokasi atau ke tempat pertanian terpadu ini, nanti begitu orang datang diterangkan tentang konsep daripada pertanian terpadu ini, ada buah, ada sayur, ada tadi kolam lele. Ini nanti dapat keilmuan di sana. Nah, ketika pulang dapat oleh-oleh, nanti ada bakso lelenya, ada keripik lelenya, ada buah jambu, ada buah pokat. Nanti orang di sana disuguhi dengan jus daripada pokat atau jambu dan lain sebagainya. Sejarahnya kenapa saya tertarik dengan wisata edukasi ini, apalagi ini adalah cita-cita saya mulai awal. Jadi saya kepingin membuat wisata edukasi, yaitu pertanian terpadu. Nanti ada tanaman, ada selanya, itu nanti keladi togok. Kemudian di sini juga sudah ada buah. Nah, nanti ditambahi dengan bioflok. Jadi kenapa saya tertarik dengan bioflok? Itu satu yang kita manfaatkan adalah karena ini wisata nanti di basis pertanian, adalah airnya. Air bioflok ini bagus sekali untuk pupuk, kan gitu. Nah, kemudian ada lelenya. Jadi lele ini sarana sebagai hiburan sekaligus menghasilkan. Fokusnya tadi di pertanian, ada juga perikanan. Jadi fokusnya nanti adalah mengedukasi bahwa edukasi ini loh, bahwa buah tidak harus dijual dengan buah. Di perikanan juga sama, nanti lele tidak harus dijual lele, bisa dijual olahan. Jambu bisa diolah menjadi jus dan sebagainya. Ada bubuknya, ada dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti ketika ini jadi inspirasi, jadi pertanian terpadu ini jadi sebuah keilmuan yang nanti bisa dipraktekkan di daerahnya masing-masing. Ya, ini memang untuk merubah mindset daripada petani ini memang sulit. Nah, ketika sudah ada contoh, sudah ada edukasi dan sebagainya, petani bisa meniru dengan konsep ini. Karena memang tadi saya sebutkan bahwa merubah mindset petani ini sulit kalau tidak ada wujud nyatanya. Harus ada prakteknya, ada contohnya dan sebagainya. Ya, ngapunten, saya memang bahasanya agak lugas sedikit ya. Jadi petani ini otaknya bukan ada di kepala, tapi otaknya ada di mata. Ketika petani sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, ini maka petani tidak usah disuruh, sudah mau meniru. Ini, jadi untuk merubah mindsetnya supaya jadi inspirasi harus ditunjukkan dengan contoh. Gitu. Nama saya Siti Koksa. Peran saya di sini untuk mengajari ibu-ibu di sini agar bisa mengolah olahan lele dari kepala sampai duri dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mulai tahun 2018 saya mulai bikin olahan lele. Kalau saya olahannya
saya olah sendiri. Lele itu diolah menjadi satu abon. Selain abon, dagingnya bikin abon, bikin pentol, nugget, dawet, permen. Kalau kulitnya jadi keripik, durinya jadi keripik juga. Kalau kepala jadi kerupuk. Kalau membuat abon, pertama kali dibuang kotoran, lalu diambil kulitnya, terus difilet, diambil dagingnya, dibuang durinya untuk keripik, yang kulitnya juga untuk keripik. Lalu dagingnya dikukus buat abon. Setelah dikukus sama bumbu, dibumbuin. Setelah dibumbuin digoreng, lalu di spinner. Kalau sudah di spinner, jadinya itulah. Alhamdulillah ibu sini sangat antusias. Dia kelihatannya senang sekali dan dia ingin sekali bisa membuat olahan sendiri. Dan untuk kegiatan ibu-ibu di sini untuk menambah penghasilan tiap hari untuk menghidupi kehidupannya. Kan ada masanya, kalau lele hawa dingin itu kan lele banyak yang enggak jadi, itulah kendalanya. Sama air, kalau airnya enak nanti insya Allah ya lancar. Kenalkan, nama saya Suyani dari Talus sekitar ya. Saya di sini sebagai penggagas atau ownernya Kabul Group ya. Kita Kabul Group itu membawai dari yang namanya di pembibitan, kemitraan tanam sampai produk turunan. Jadi produk turunan dari jambu ini, salah satu tanaman kita itu jambu getas merah gitu ya. Jambu getas merah produk turunannya ada selai, ada kerupuk, ada ke depan mungkin mie, terus es krim ya, gelato itu sama jus jambu. Jadi yang hari ini sudah kita jalankan dan sudah kita produksi itu jus jambu. Jambu yang kita gunakan jambu getas merah. Jadi jambu getas merah itu pertulangan dari lokal Padang itu sama jambu Bangkok gitu ya. Jadi berbeda dari jambu getas merah dengan jambu yang lain, warnanya tidak terlalu merah ya. Warnanya tidak terlalu merah. Ini berbiji tapi tidak terlalu banyak, bijinya tidak terlalu banyak. Untuk besarnya ya standar antara 3 on sampai 4 on, jadi setengah kilo. Kadang kalau memang pupuknya bagus, ternyata ada sampai satu buah itu setengah kilo. Ini logo ini kan berubah 3 kali. Oh itu tulisannya apa? Logonya itu berubah 3 kali. Kalau yang ini sudah kita daftarkan. Oh ini yang fixnya. Iya, ayo ramalan. Untuk jus jambu ini kan kita sebenarnya tetap jual jambu fresh ya, dari kemitraan kita menerima jambu dari petani, terus kita jual bentuk fresh jambu. Kita ngomong produk olah turunan itu kan untuk mengantisipasi ketika jambu itu melimpah. Satu itu, yang kedua ketika
ada jambu itu kan ada yang nggak sempurna, artinya kecil, terus bentuknya jelek, terus kalau mungkin warnanya juga nggak bagus, itu baru kita olah jadi jus, jadi produk turunan itu. Jadi kalau prosesnya itu kita harus endapkan dulu sekitar 1-2 hari, karena getahnya biar mulai berkurang gitu ya. Jadi hari ini kita petik, terus mungkin 2-3 hari berikutnya kita olah untuk jadi jus, jadi selai atau yang lainnya. Kalau pembedanya itu misalkan jus jambu yang fresh itu kan kelebihan kita awet gitu ya. Kelebihan kita awet. Kalau ngomong khasiat, ngomong rasa, ya insya Allah kalau jus jambu kertas merah ini rasa susunya muncul sama madu. Itu kalau di kita. Kalau ngomong khasiatnya ya jambu kan nggak ada yang bahasa Jawa nih, nggak ada yang nyiri kan gitu. Jadi orang darah tinggi, orang berpenyakit apapun masuk. Lah jambu itu kan bisa sebagai detox sama penambah trombosit ya, untuk membantu untuk trombosit itu. Proses itu lama. Jadi kita awalnya gini, tantangan kita itu kan bagaimana pasar itu menyukai rasa jus jambu itu, karena buah jambu itu kan tidak favorit, masih favorit apokat, durian dan lain sebagainya. Makanya kita harus bikin kemasan yang bagus, terus promo yang brand image-nya harus mulai gencar kan gitu. Jadi tantangan kita dari awal itu, begitu kita awal produksi, kita produksi berapa kilo, kita testerkan ke banyak orang sampai menemu formula yang hari ini. Artinya manisnya, kekentalannya, terus warnanya itu hari ini berdasarkan, kalau secara ilmiah itu kita survei, tapi surveinya ya kita sendiri, kita muter-muter ke temen, ke tetangga dan lain sebagainya untuk merasakan jus itu tadi gitu. Jadi itu tantangannya gitu. Kami di sini tergugah oleh satu alam yang indah dengan satu lahan yang terasin berbukit-bukit. Kami mencoba untuk mengajak beberapa kawan-kawan kelompok tani dan kelompok masyarakat untuk membangun bersama-sama, membangun desa, mengangkat potensi desa dengan wacana, keilmuan, dan teman-teman kami yang ada di Bali, ada yang di Jakarta, maupun untuk kaitannya pasar yang berkait dengan ekonomi desa. Di antaranya yang kami bangun adalah satu adalah lele organik dengan kolam sistem bioflok. Yang kedua dengan benih apokat yang kita udah buat seperti ini, sudah ditanam umur setahun. Ini nanti akan menjadikan satu pendapatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah talas togok. Yang talas togok ini kedepannya kita kontrak dengan satu perusahaan, baik benih maupun umbinya dibeli langsung dari perusahaan. Maka dengan itu sangat menjanjikan dalam perjalanan ekonomi yang sekarang lagi setelah pandemi. Kami mencoba untuk membuat satu ikon wisata edukasi di daerah Dusun Suru, Dusun Pedoplang, Desa Suru, dengan tujuan adalah
menggiatkan dengan cara pertanian terpadu organik. Kenapa organik? Karena sekarang cenderung pupuk-pupuk mahal, banyak petani menjerit oleh kondisi usaha pupuk pabrikan yang semakin tak terbeli oleh masyarakat desa. Untuk itu kami bersama-sama Pak Kapituo, bersama masyarakat desa dengan kekompakan beliau lah si kawan-kawan semua, kami mencoba menggugah dari desa untuk kami bawa ke kota sebagai pasarnya. Pertanian terpadu kami pilih di 12.1, kami ngambil DPL di 600 sampai 700, cenderung kelembapannya cukup, airnya di lereng Gunung Kawi sebelah kulon, sebelah barat itu airnya cukup, kelembapan udaranya cukup. Untuk pohon buah-buahan, terus pohon talas sangat bagus untuk kita kembangkan dengan kelembapan yang cukup. Pengairannya nggak cukup banyak, tapi di lereng-lereng inilah daerah-daerah tanah-tanah yang nggak terkelola dengan baik, sangat bagus apabila kita mau bersinergi dengan tanaman-tanaman produksi yang sifatnya untuk pasarnya di luaran sangat bagus. Para kawan-kawan di sini dengan beberapa keyakinan yang berbeda, tapi mereka kompak dalam hal bekerja sama untuk mengerjakan satu kelompok masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu kami dengan niatan yang sama, dengan keilmuannya masing-masing, kami mencoba untuk membangun dan ternyata didukung oleh kami tua dan masyarakat. Mereka semua siap untuk berjuang bersama-sama, bergiat bersama-sama, mengangkat ekonomi desa. Nah, disinilah kami banyak teman-teman advokat yang kadang-kadang mereka mengeluh kok lama, makanya kami memberikan satu solusi. Lele organik itu ibu-ibu yang di lingkungan kami di dusun Pedoplang, dia mengolah lele organik dengan non MSG, dengan tidak pakai micin. Nah, dari situ ibu-ibunya sudah dapat hasil dari olahan itu. Yang kedua, talas tokok ini 4 bulan kita sudah bisa setor anak-anaknya, bisa menghasilkan dari kebun itu bisa menghasilkan bapak-bapaknya yang mencangkul menunggu apokatnya panen sampai 2 tahun lagi. Kalau talas pokoknya ini punya satu kemampuan 4 bulan bisa panen anak-anak untuk diberikan kepada penghasilan kepada petani. Talas pokok ini sangat kualitasnya, dia ada ciri-ciri jadi ini tidak gatal. Ini talas pokok ini tidak gatal. Bahkan mentah pun gini kita makan dia nggak akan lidah kita itu sensitif. Jadi di saat kita makan hanya ini aja, dia tidak memberikan satu reaksi gatal. Nah, inilah yang membuat potensi kita kembangkan. Dan inilah baik umbinya maupun lompongnya ini sangat bagus untuk bahan-bahan kayak salah satunya kosmetik, untuk bahan kosmetik untuk glowing gitu. Untuk itu terus bisa di samping perusahaan sudah ngelola ini, cuma bahan produk yang nggak kita bawa hari ini, mungkin lain waktu. Itu bisa dibuat mie tato, mie talas togok, dibuat sereal kayak Energen itu, dan sangat berguna untuk suplemen penyakit lambung, diabetes, karena di sini dengan glukosanya rendah tapi karbonya tinggi. Ini membuat bagi orang yang ingin diet itu sangat bagus karena dia cenderung kenyang dimakan. Itu banyak manfaatnya, Rata-rata per hektar bisa ditanami 10.000 bibit. 10.000 bibit. Jadi kalau memang percepatan itu memang rata-rata dengan jarak 120 kali 70 cm per tanamnya, per jaraknya. Nah, itu panen 8 bulan, untuk umbinya 8 bulan sudah panen. Rata-rata satu kali panen 8 bulan, umbinya itu bisa sampai 3-4 kilo per umbinya. Itu sangat bagus untuk mengangkat ekonomi desa kita ini. Insya Allah
dengan kebersamaan, dengan keyakinan bersama, dengan satu kemauan untuk berjuang bersama-sama, insya Allah masyarakat desa akan makmur, sejahtera. Pemasarannya kita sebenarnya udah kontrak, udah banyak kontrak-kontrak, tinggal sebenarnya itu kita membiasakan dengan budidaya, dengan SOP pemupukan organik yang tepat. Jadi secara prinsip kebersamaan para petani kita, kebersamaan para komunitas kita, itulah yang menjunjung bagaimana buah-buah produksi ini menjadikan satu kualitas yang seragam, yang bisa diminati oleh pasar-pasar internasional. Enak ya aku. Pertanian terpadu kepada yang terhormat. Karena nanti prosesnya itu bagaimana itu nanti kami. Karena mungkin kalau talas togok ini di daerah sini masih tergolong baru. Di luar negeri insya Allah bahan baku akan terus kita butuhkan. Inginnya ke depan ini bisa sebagai contoh tauladan di tempat-tempat lain, barangkali kalau minat untuk mau mengembangkan yang sama, kami siap untuk mengedukasi secara ketat supaya ada satu perjalanan ekonomi di perekonomian desa itu menjadikan lebih baik. Ya, untuk endingnya memang kita akan jadikan sebuah pertanian wisata, yaitu wisata pertanian terpadu. Ini adalah modal yang potensial. Paling potensial itu kan adalah niat juga kekompakan itu untuk menjadikan terutama area Benggok itu menjadi yang lebih produktif. Ini saya membuat abon lele yang mempunyai tujuan untuk memotivasi ibu-ibu di sini yang dulunya nggak punya pekerjaan, terus untuk bisa menambah ekonomi keluarga. Semoga ini menjadi inspirasi banyak orang, khususnya bagi petani, ya, supaya lebih maju lagi menjadi petani yang mandiri. Dan harapan dari kami bisa memotivasi teman-teman di daerah-daerah lain atau mungkin di daerah-daerah manapun di luar Jawa atau di Jawa sendiri, mungkin banyak dari mereka yang nasibnya seperti kami. Intinya minim pengetahuan tentang potensi alam, minim tentang pertanian. Tapi ketika kami diedukasi, kami punya harapan yang besar dari ekonomi pribadi maupun ekonomi secara lingkungan gitu. Indonesia khususnya Blitar itu kan agraris. Jadi karena agraris dan orang-orang sini itu kan lahannya luas. Misalkan sekitar rumah itu banyak yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ketika kita kampanye atau mempromosikan ini, harapan kita tanaman-tanaman yang menyehatkan, tanaman-tanaman yang bermanfaat itu bisa ditanam oleh teman-teman, oleh petani atau oleh masyarakat di sekitar sini gitu lah. Jadi selain itu kita juga harus menumbuhkan kreativitas. Setiap jenis tanaman buah itu pasti ada produk turunannya. Dengan adanya kegiatan ini, kami harapkan yaitu satu, dusun kita mempunyai produk unggulan, bahkan lebih dari satu. Yang kedua itu adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga di dusun Pedoplang. Yang ketiga untuk para generasi muda nanti moga-moga ya bisa tercipta lapangan pekerjaan sehingga nggak usah lah untuk mikir mencari pekerjaan di kota. Jadi ada regenerasi di desa ini.
Dan itu kami mengharap istilahnya pengunjung di pertanian terpadu itu tidak hanya melihat dalam bentuk hiburan, tapi dalam bentuk pengalaman. Harapan saya supaya menjadi petani yang moderat, menjadi petani yang mandiri. Jadi nanti juga arahnya bagaimana petani ini menjadi sehat dengan cara berorganik. Saya harapkan bisa ibu-ibu di sini bisa maju dan bisa sukses untuk mengangkat desa ini menjadi desa yang makmur. Terima kasih kepada semua teman-teman, semua warga seperti Pak Gatot, Pak Solikin, dan yang lainnya yang membantu kami dan mengedukasi kami tentang pertanian. Kami dan teman-teman di Dusun Pedopang berusaha untuk bertani tapi yang punya tujuan edukasi ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua ini. Terima kasih pada seluruh warga saya. Ya. Saya sangat menyayangi mereka. Ya, alhamdulillah masyarakat kita itu gotong royongnya kuat, semangat untuk memajukan daerahnya itu kuat. Janganlah kota sebagai acuan kita mencari kerja, tapi ayo kita bangun desa kita, lahannya masih luas dan banyak potensi alam yang belum terbangun. Ayo kita bangun bersama-sama, ayo kita bangun anak-anak kita, adik-adik kita semangat sekali. Pertanian terpadu, yes! Thank you.